Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas terkait Bansos PKH atau Program Keluarga Harapan. Kenapa kok saya akan membahas PKH? Karena kemarin ada netizen yang berkomentar cukup pedas menurut saya ya. Jadi terkait Bansos PKH, kenapa kok belum dicairkan gitu ya? Kenapa kok pencairannya molor ya? Kenapa kok seperti ini, dan lain sebagainya. Sehingga dari situ membuat saya ingin menyampaikan ya informasi penting ini kepada Anda, khususnya para penerima Bansos PKH, agar lebih mengetahui bagaimana Bansos PKH itu, karena tidak sedikit juga dari Anda, mungkin Anda sebagai penerima PKH baru ya, yang mungkin belum mengetahui terkait mekanisme Bansos PKH. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan coba menanggapi terkait kenapa PKH pencairannya mundur, kira-kira cairnya kapan ya, dan apakah kira-kira nanti pendamping itu mengetahui ya terkait jadwal pencairannya ya gitu. Maka dari itu nanti informasi pada video ini silakan Anda simak sampai tuntas ya. Jangan sampai dipercepat ya. Saya minta tolong jangan sampai dipercepat, karena nanti kalau Anda percepat informasinya bisa saja setengah-setengah dan nanti akan berakibat kesalahpahaman ya. Sehingga nanti akan fatal juga kalau pemahamannya tidak lengkap ya. Baik keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, silakan Anda simak informasi berikut ini. Baik keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, seperti yang tadi saya sampaikan pada awal video, bahwasanya pada video kali ini saya akan fokus membahas terkait PKH, karena banyak sekali penerima Bansos PKH yang mengeluhkan ya, kenapa kok PKH-nya mundur. Berikutnya ada yang tanya kira-kira tanggal pencairannya kapan ya. Berikutnya sudah tanya ke pendamping, tapi pendamping juga tidak merespon atau bahkan tidak menjawab dan lain sebagainya. Kenapa kok demikian gitu ya? Dan kenapa kok di PKH itu ada yang cair, ada yang tidak cair dan lain sebagainya. Pada video saya kali ini saya akan coba menjelaskan dengan pelan-pelan ya. Semoga Anda semua bisa memahami. Jadi terkait Bansos PKH atau Program Keluarga Harapan, itu adalah salah satu jenis bantuan sosial yang sudah ada sebelum COVID-19 ya. PKH sudah ada sejak tahun 2007. Jadi pada tahun ini PKH sudah berumur 15 tahun ya. Dan penerima Bansos PKH se-Indonesia itu secara kuota, yaitu dibatasi kuotanya hanya 10 juta penerima. Berikutnya, Bansos PKH itu bukanlah bansos cuma-cuma ya. Jadi Bansos PKH itu bukanlah bansos yang cuma-cuma diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Bansos PKH itu adalah satu-satunya bansos bersyarat. Artinya bansos bersyarat itu apa? Jadi penerima bantuan sosial juga harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai penerima bansos. Tidak hanya syarat yang harus dipenuhi, penerima Bansos PKH juga harus melaksanakan kewajiban ya sebagai penerima Bansos PKH. Kalau di PKH itu kita sebut sebagai komitmen. Jadi kalau ada penerima PKH yang tidak komitmen dengan kewajibannya, maka Bansos PKH-nya itu kedepannya bisa jadi tidak cair atau ditangguhkan. Jadi Bansos PKH itu unik ya. Penerima bansosnya itu harus melakukan kewajiban sebagai penerima bansos. Kewajibannya itu apa saja? Ya contoh semisal paling kecil ya, yaitu pertemuan kelompok. Karena di pertemuan kelompok itu pendamping memberikan arahan-arahan ya terkait modul pendidikan, modul kesehatan, modul kewirausahaan, dan lain sebagainya. Sehingga harapannya dengan adanya kegiatan pertemuan kelompok itu juga ada transfer ilmu ya, dari pendamping ke penerima manfaat, atau juga di sana bisa terbentuk komunitas-komunitas bisnis kecil atau UMKM pada masyarakat, dan bisnisnya itu bisa menggerakkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Kewajiban yang lain sebagai penerima Bansos PKH yaitu untuk anak sekolahnya ya. Anak sekolahnya itu juga wajib sekolah ya, dengan dibuktikan dia sudah terdaftar dalam data Dapodik atau EMIS dan di sana statusnya masih aktif. Tidak hanya itu, untuk lansia dan juga disabilitas berat juga wajib memeriksakan kesehatan rutin ya ke fasilitas kesehatan terdekat.
ya bisa jadi daycare dan lain sebagainya. Nah, tadi itu sedikit informasi terkait kewajiban ya sebagai penerima bansos PKH. Jadi agar bansos PKH-nya itu bisa terus lancar cair, yang bersangkutan juga wajib memenuhi tugas-tugasnya sebagai penerima bansos PKH. Selanjutnya kita akan membahas terkait jadwal pencairan. Jadi untuk PKH jadwal pencairannya dalam 1 tahun dibagi 4 tahap ya, jadi 3 bulan sekali. Dan pada bulan ini sudah masuk ke tahap ketiga, yakni bulan Juli, Agustus, dan September, di mana pada ketiga bulan ini merupakan jadwal pencairan bansos PKH. Ada yang mengatakan pencairan PKH itu mundur gitu ya. Tapi kalau kita lihat di jadwalnya ya, silakan Anda pahami, di jadwalnya itu PKH yaitu cair bisa pada bulan Juli, bisa pada Agustus, atau bisa pada September. Ini masih rentang pencairan bansos PKH ya. Jadi ini tidak mundur. Kalau cair di Agustus itu normal saja ya, bukan mundur. Kalau cair di September juga normal ya, jadi ini bukan mundur. Beda nanti kalau sudah cair di Oktober ya, Oktober atau November, itu baru namanya pencairannya sudah mundur karena sudah di luar jadwal atau di luar tanggal pencairan. Dan pada saat ini bulan Agustus itu masih di bulan pencairan tahap ketiga, jadi masih belum cair, itu masih lumrah ya karena masih di bulan pencairan. Jadi tidak harus cair di bulan Juli, bisa jadi di Agustus, bisa jadi di September karena itu masih tanggal pencairan untuk tahap ketiga. Nanti kalau lewat dari September itu baru dikatakan pencairan tahap ketiganya itu mundur. Berikutnya banyak juga penerima manfaat PKH yang berkonsultasi ke pendamping PKH-nya, dan banyak pendamping yang kadang tidak merespon atau tidak menjawab atau bahkan menjawab tapi tidak jelas ya terkait jadwal pencairan PKH. Terkait hal itu saya akan menanggapi ya. Yang mencairkan bansos itu bukan pendamping PKH. Saya ulangi, yang mencairkan bansos PKH itu bukan pendamping PKH. Tugas pendamping itu bukan untuk mencairkan uang PKH. Tugas pendamping yaitu yang tadi itu ya, adanya kegiatan pertemuan kelompok, pendampingan, kalau ada KKS rusak itu didampingi ke bank dan lain sebagainya ya. Adanya juga rekonsiliasi, cek penerima data untuk permintaan BPK dan lain sebagainya. Yang mencairkan bansos PKH Anda adalah langsung dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Terkait tanggalnya kapan ya, itu tidak ada yang tahu kecuali dari kementerian. Jadi kami selaku SDM, kalau belum ada informasi surat pencairan yang turun dari kementerian, maka kami tidak bisa mengetahui secara pasti kapan tanggal untuk cairnya ya. Berikut juga, meskipun saat ini contohnya sudah diteken suratnya, surat itu kan juga akan diserahkan ke masing-masing bank penyalur ya, seperti Himbara, baik BNI, BRI, BTN Mandiri, dan juga BSI atau Bank Syariah Indonesia. Dan tiap-tiap bank itu juga administrasi untuk pencairannya juga berbeda-beda ya. Kadang Bank BNI duluan ya, kadang Bank BRI duluan. Jadi tidak pasti atau tidak serentak untuk jadwalnya. Di tiap-tiap daerah kan juga bank penyalurnya itu berbeda-beda ya untuk himbaranya. Di Jawa Timur, di Kabupaten A misal itu menggunakan BRI, di Jawa Timur juga Kabupaten B menggunakan Mandiri dan lain sebagainya. Berbeda bank itu juga akan mempengaruhi jadwal pencairan ya. Jadi saya ulangi, meskipun hari ini suratnya sudah diteken, sudah ditandatangani ya oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, namun kan surat yang sudah ditandatangani itu juga perlu dikirimkan ke bank-bank himbara agar nanti tiap-tiap bank menyalurkan bantuannya ke penerima manfaat di masing-masing daerah. Dan tiap-tiap bank tentu juga proses administrasi untuk pencairannya juga berbeda-beda. Ya meskipun berbeda itu tidak terlalu jauh bedanya ya. Jadi mungkin hari Selasa ini Bank BNI cair mungkin ya. Besok hari Jumat Bank Mandiri cair. Jadi tidak jauh bedanya. Yang penting apa? Yang penting pencairan PKH tahap ketiga itu masih di rentang pencairan ya. Jadi masih di 3 bulan ini, bulan Juli, Agustus, dan September. Kalau lewat di bulan ini itu artinya pencairannya sudah mundur. Jadi kalau cair di Agustus itu tidak mundur ya, itu masih rentang pencairan, jadi masih jadwalnya. Nanti cair di September juga wajar ya, karena ini juga masih
bulan pencairan PKH tahap ketiga. Nah, Sobat Netizen, tadi itu ya sedikit penjelasan yang bisa saya berikan ya. Dari tadi terkait PKH itu seperti apa sudah saya jelaskan, terkait jadwal pencairan juga sudah saya jelaskan ya, terkait konsultasi ke pendamping terkait pencairan bansos PKH juga sudah saya jelaskan. Semoga Anda selaku penerima bansos PKH ya sedikit banyak bisa memahami terkait bagaimanakah PKH itu. Ya, jadi PKH itu bukan bansos COVID ya. Jadi ini PKH adalah bansos reguler yang sudah ada sejak tahun 2007 gitu ya. Dan bagi Anda penerima PKH baru, semoga dengan adanya video ini juga bisa memahami ya terkait bisnis proses PKH itu seperti apa. Dan yang perlu saya sampaikan ya, PKH dengan BPNT itu beda bansos. Jadi meskipun kartunya satu, tapi secara teknis PKH dengan BPNT itu adalah dua bansos yang berbeda. Kami di sini selaku SDM PKH ya juga turut mendoakan semoga pihak Kementerian Sosial segera mentandatangani terkait pencairan bansos PKH tahap ketiga dan semoga pada bulan Agustus ini bisa disalurkan. Baik, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasinya bermanfaat ya. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.